Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu kawan pajak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kita bertemu lagi di program Bijaksana Bincang Pajak Santai Penuh Makna. Program ini merupakan program KPP Pratama Jakarta Kalideres. Apanya Bu? Oke, berhenti dulu. Ini deh, di abang ini 1, 2, 3 gitu. Ini kita masuk. Ini udah di streaming nanti baru masuk di sinyal kali mas. Iya kan. Empat berarti. Jalan kok. Betul. Gue pilihnya nggak selama ini. Itu Golek ini nggak? Sisi golek. Oke golek. Oh, belum go live tadi. Iya. Oh. Dah. Hitung 1, 2, 3. Nomor antrian A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu kawan pajak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kita bertemu lagi di program Bijaksana Bincang Pajak Santai Penuh Makna. Program ini merupakan program KPP Pratama Jakarta Kalideres yang bertujuan untuk mengedukasi kawan pajak semua terkait informasi perpajakan yang teraktual dan terkini. Pada siang hari ini, kita akan membahas terkait transisi PPh final tarif 0,5% atau yang lebih dikenal sebagai PPh final UMKM menjadi tarif umum. Nah, poin-poin yang akan kita bahas adalah apa perbedaan dari PPh final 0,5% dan tarif umum, bagaimana penerapannya, serta tips anti galau buat teman-teman semua. Nah, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan saya Heni Diorisa selaku host kita pada siang hari ini dan narasumber kita yang oke banget, Ibu Utami Nur Hidayanti selaku penyuluh KPP Kalideres. Ibu Tami, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Eni. Baik, karena topiknya sangat menarik dan banyak ditunggu-tunggu, langsung saja kita mulai perbincangan kita siang hari ini ya, kawan pajak. Begini Bu Tami, jadi akhir-akhir ini banyak wajib pajak yang menanyakan, baik itu dari WA atau dari telepon atau datang ke helpdesk. Oke. Iya, terkait perpanjangan tarif PPh final 0,5%. Oke. Tapi mungkin untuk awalan mungkin bisa dijelaskan dulu terkait bagaimana tarif 0,5% itu dan bagaimana jangka waktunya. Baik, terima kasih Mbak Eni. Ya, ini masih hot topic ya, masih banyak diperbincangkan karena banyak wajib pajak yang galau. Sebenarnya diperpanjang atau enggak gitu ya Mbak Eni ya. Baik, seperti Mbak Eni sampaikan tadi sebagai awalan nih, PPh final UMKM itu apa? Atau kita sebutnya PPh final 0,5% ya Mbak Eni ya. Betul. Baik, di dalam pasal 56 dan pasal 57 PP 55 2022 disebutkan bahwa tarif PPh final 0,5% UMKM ini adalah tarif yang dikenakan kepada orang pribadi, wajib pajak orang pribadi maupun badan atas penghasilannya dari usaha, yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, peredaran bruto tertentu adalah peredaran bruto yang belum melebihi atau tidak melebihi 4,8 miliar dalam setahun. Itu pengertiannya ya Mbak Eni ya. Nah, pengenaan tarif PPh final 0,5% ini ada jangka waktunya Mbak Eni. Diatur di dalam pasal 59-nya bahwa untuk wajib pajak orang pribadi berlaku hanya sampai dengan 7 tahun. Untuk wajib pajak badan ada koperasi, BUMDes, CV, firma gitu ya, dan perusahaan perorangan itu dikasih kesempatan menggunakan tarif ini selama 4 tahun, sedangkan 3 tahun itu untuk wajib pajak badan berbentuk PT. Nah, 3 tahun, 4 tahun, 7 tahun itu berlaku sejak kapan gitu ya. Untuk wajib pajak yang terdaftar sebelum tahun 2018 atau di tahun 2018 gitu ya, maka berlakunya sejak tahun 2018, tahun pajak 2018 gitu ya Mbak ya. Tapi untuk wajib pajak yang terdaftar setelah tahun 2018, yaitu setelah berlakunya aturan ini, maka dia dikenakan sejak dia terdaftar sebagai wajib pajak. Seperti itu Mbak ini kira-kira. Baik.
Baik, jadi kembali ke perpanjangan Bu. Oke. Bagaimana ketentuan terkait perpanjangan? Ya. Apakah benar akan diperpanjang Bu tarif PPh final 0,5% ini? Baik, ini sebenarnya saya agak sedikit tricky ya, harus hati-hati nih jawabnya nih Mbak Eni. Karena terus terang sampai saat ini pun aturan atau regulasi yang mengatur ini belum turun ya. Jadi mungkin saya akan mencoba secara runut menjelaskan. Secara ketentuannya untuk wajib pajak orang pribadi, ini kita bicara orang pribadi ya, karena stimulus ini berlakunya untuk orang pribadi, wajib pajak orang pribadi UMKM ya. Untuk wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sejak tahun 2018 atau sebelumnya, yang sebelumnya menggunakan tarif final UMKM ini Mbak Eni, maka dia seharusnya berakhir menggunakan PPh final di tahun 2024. Nah, secara ketentuannya maka di tahun 2025 dan selanjutnya dia sudah harus beralih menggunakan tarif umum gitu ya. Namun karena pemerintah ingin memberikan stimulus ekonomi bagi wajib pajak orang pribadi, UMKM orang pribadi gitu ya, maka disebutkan bahwa jika di tahun 2025 dia masih memenuhi kriteria itu, memenuhi kriteria WP UMKM, berarti omsetnya masih di bawah 4,8 miliar gitu ya dalam setahun, maka dia akan mendapatkan perpanjangan penggunaan tarif final ini sampai akhir tahun 2025. Nah, masalahnya regulasi terkait kepastian perpanjangan ini sampai saat ini masih digodok gitu Mbak Ini, masih dalam pembahasan. Jadi ya kita sama-sama lah ya Mbak Ini menunggu gitu ya. Mudah-mudahan tidak lama lagi segera terbit aturannya. Baik, pasti banyak kawan pajak yang galau ya terkait kepastian dari tarif PPh final 0,5% ini. Nah, menurut Ibu Tami, apa saja menjadi kekhawatiran kawan pajak kita ini terkait tarif PPh final 0,5%? Ketika harus berakhir gitu maksudnya ya. ketika harus Baik. berakhir. Kenapa mereka galau gitu ya? Betul. Oke, sebenarnya galonya itu lebih karena ini belum pasti sih Mbak ini. Mungkin kalau sudah terbit regulasinya mereka udah firm gitu ya. Oke, pakai tarif 0,5% atau tarif umum. Nah, balik lagi Mbak ini, karena belum ada kepastian ini, jadi masyarakat tuh khawatir. Ini salah nggak ya kalau saya lanjut pakai PPh final 0,5% gitu ya? Atau jangan-jangan saya harus beralih nih, sudah harus pakai tarif umum gitu ya? Nah, dia tambah khawatir lagi kalau mereka, aduh jangan-jangan nanti kalau salah saya kena sanksi gitu kan. Nah itu loh Mbak ini yang muncul, jadi mereka jadi khawatir gitu ya. Ditambah lagi mungkin realitasnya juga mungkin masih apa ya Mbak ini, kalau bisa dibilang kenyataan di lapangan gitu ya, realitas di lapangan bahwa wajib pajak orang pribadi itu mungkin belum siap baik secara teknis maupun secara administratif nih Mbak ini. Ketika PPh final berakhir, dia harus beralih ke tarif umum, tapi mereka belum siap gitu. Belum siapnya apa? Persepsi di masyarakat yang berkembang kan kalau harus beralih ke tarif umum, maka dia harus wajib pembukuan. Nah ini loh Mbak ini yang mereka khawatir, karena nggak semua wajib pajak orang pribadi memiliki background akuntansi gitu ya. Nah kemudian ditambah lagi persepsi yang berkembang juga nih, nanti kalau pakai tarif umum itu penghitungannya kompleks gitu ya kan. Kalau tarif umum, tarif final kan simple ya Mbak ini, cukup catat omset bruto dikalikan tarif 0,5% selesai gitu kan. Tapi kalau nanti pakai tarif umum gitu ya, dan dia harus pembukuan gitu, mereka khawatir jangan tarifnya progresif nih gitu kan, lebih besar ya Mbak ini ya. Nah kemudian nanti jangan-jangan beban pajak mereka juga akan lebih besar gitu ya, apalagi misalkan nanti biaya-biaya mereka dikoreksi gitu ya. Nah kekhawatiran ini mungkin ya Mbak ini ya yang mau munculkan kenapa masyarakat jadi bimbang nih gitu ya. Baik, tapi nanti kita akan sedikit share lah ya Mbak ini, gimana nih tipsnya nih biar nanti mereka nggak terlalu khawatir berlebihan lah ya. Berarti ada perbedaan mendasar ya Bu ya, perbedaan yang mencolok antara tarif PPh final 0,5% dan tarif umum ya Bu ya. Iya. Kira-kira apa saja Bu perbedaannya Bu? Baik. Apa bisa dijelaskan? Oke. Tadi tarif umum sama tarif PPh final. Baik, sebelum membahas ini saya pengen jelaskan dulu deh. Di Indonesia itu sebenarnya ada dua skema skema penghitungan pajak Mbak Hedi. Ada tarif final, penghitungan pajak final, ada penghitungan pajak menggunakan tarif umum gitu ya. Nah, kalau menggunakan tarif final, maka DPP-nya itu pasti dari penghasilan bruto. Oke. Sedangkan ketika menggunakan tarif umum gitu ya, itu dasar penghitungan pajaknya menggunakan penghasilan neto. Cuman untuk mendapatkan penghasilan neto tuh ada dua cara istilahnya Mbak Heni. Bisa menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, bisa juga menggunakan pembukuan gitu ya. Nah kemudian secara tarifnya juga gitu. Kalau tarif final kan cuma 1,5%.
Kalau tarif umum seperti kita ketahui progresif ya Mbak Eni ya, kayak orang pribadi dari 5% sampai dengan 35% progresif lah ya. Oke, kemudian peruntukannya nih, kalau untuk yang final berarti untuk wajib pajak yang omsetnya itu masih dalam batas kurang dari 4,8 miliar dalam setahun. Sedangkan yang sudah wajib pembukuan berarti dia omsetnya sudah di atas 4,8 miliar. Walaupun nih Mbak Heni bisa saja orang pribadi ataupun badan gitu ya, dia belum mencapai 4,8 miliar tapi dia memilih untuk menggunakan tarif umum juga diperkenankan. Kemudian selain itu apa ya? Mungkin secara kemudahannya Mbak Heni, pasti orang lebih banyak memilih menggunakan tarif final. Tarif final. Karena kan mereka nggak perlu ribet-ribet pembukuan ya, cukup Betul, dengan Bu. pencatatan saja. Tapi Betul. kalau untuk apa namanya tarif umum, mereka sebenarnya nggak harus pembukuan ya Mbak Yani ya. Dari di sini bahwa nggak harus dengan pembukuan, karena mereka juga punya opsi lain yaitu menggunakan norma gitu ya. Tapi secara akurasinya nih Mbak Yani, kalau secara akurasinya sebenarnya lebih baik kalau menggunakan tarif umum. Tarif umum ya, Kenapa Bu. Mbak ini? Coba sekarang kalau untuk wajib pajak yang statusnya rugi tapi dia menggunakan tarif PPh final, maka dia akan tetap dikenakan PPh final, akan tetap terutang. Manakala dia menggunakan pembukuan karena berbasisnya adalah penghasilan neto real gitu ya atau laba real, maka ketika rugi dia malah nggak perlu membayar pajaknya gitu ya. Jadi secara akurasinya sebenarnya lebih baik kalau menggunakan tarif umum. Seperti itu ya Mbak ini ya kira-kira ya. Iya, tadi pada saat menjelaskan perbedaan tarif PPh final 0,5%, Ibu sempat menyinggung terkait NPPN, Oke. norma perhitungan penghasilan neto. Mungkin bisa Baik. dijelaskan Bu, apa itu NPPN serta keuntungannya bagi wajib pajak Baik. apa jika memilih NPPN, Bu? Baik, NPPN ini sebenarnya adalah satu metode penghitungan penghasilan neto bagi wajib pajak yang menjalankan wajib pajak orang pribadi ya Mbak Eni ya, karena kalau badan nggak ada NPPN-nya ya. Orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha maupun pekerjaan bebas gitu ya, yang penghasilan brutonya itu masih di bawah 4,8 miliar dalam setahun. Nah, penghitungannya ini dalam metode NPPN itu adalah adanya presentase norma tertentu gitu ya, yang akan dikalikan dengan penghasilan bruto untuk memperoleh penghasilan neto gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya ada sedikit nih Mbak Yani yang menarik terkait NPPN karena Apa itu, Bu? wajib pajak jarang suka salah pengertian gitu ya Mbak ini. Wajib pajak beranggapan bahwa ketika dia mempunyai penghasilan dari pekerjaan bebas, maka dia secara otomatis jadi boleh menggunakan NPPN gitu ya. Padahal ada ketentuannya Mbak Heni. Jadi ketika dia memenuhi syarat menggunakan NPPN, maka dia harus mengajukan pemberitahuan Mbak Heni. Jadi nggak serta-merta langsung jadi boleh pakai NPPN gitu ya. Nah, untuk bisa menggunakan NPPN maka dia harus mengajukan pemberitahuan penggunaan norma atau NPPN paling lambat 3 bulan pertama. Oke, di tahun pajak yang dimaksud tahun pajak berjalan ya Mbak ini. Berarti kalau misalnya tahun 2025 nih, berarti maksimal 31 Maret nih Mbak, dia harus menyampaikan pemberitahuannya. Nah, kalau dia tidak menyampaikan gitu ya, maka dia dianggap memilih menggunakan pembukuan. Ya, jadi buat kawan pajak nih mungkin yang tertarik akan menggunakan norma, jangan lupa harus melakukan pemberitahuan penggunaan norma di 3 bulan pertama tahun pajak berjalan. Itu ya Mbak ini ya. Kemudian tadi apa Mbak, pembukuan ya. Kalau pembukuan tuh mungkin ya jauh sedikit lebih enggak ya mungkin bukan susah ya, tapi sedikit lebih kompleks memang Mbak dibandingkan pencatatan atau norma tadi ya Mbak. Yaitu satu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur, meliputi terkait data informasi keuangan nih Mbak, seperti terkait harta, kewajiban, penghasilan, biaya gitu ya, sehingga nanti bisa dihasilkan laporan keuangan baik berupa neraca maupun laba rugi. Nah, laporan keuangan ini yang nantinya akan menjadi dasar penghitungan pajak terutang. Nah, kalau keuntungan atau kelebihannya Mbak ini seperti tadi saya sebutkan di awal, kalau NPPN jauh lebih simple karena nggak perlu mencatat biaya gitu ya. Biayanya akan dihitung berdasarkan presentase normanya dibandingkan pembukuan ya Mbak ini ya. Tapi kelemahannya adalah kalau NPPN itu kurang mencerminkan Mbak ini performa kinerja keuangan perusahaan atau wajib pajak. Ya, seperti saya sebutkan tadi nih Mbak ini, misalkan nih sebenarnya presentase laba usaha itu mungkin
katakanlah cuma 1%, tapi di normanya dia terkenanya 3% gitu loh Mbak. Jadi kan tidak mencerminkan kan, atau bahkan sebenarnya dia rugi. Tapi kalau pakai norma dia akan terutang sebesar persentase normanya itu. Jadi kurang bisa mencerminkan realisasi kinerja. Nah, sedangkan pembukuan tadi ya Mbak jauh lebih bisa mencerminkan kondisi keuangan perusahaan atau wajib pajak, sehingga pada saat dia rugi, wajib pajak tidak akan dibebani dengan beban pajak yang harus dibayar. Kira-kira seperti itu sih Mbak. Baik Bu, untuk pengajuan NPPN di Kortex kan ya Bu? Bisa di Kortex. Baik Bu. Jadi banyak wajib pajak yang galau Bu, atau bingung bisa jadi karena belum mengetahui sebenarnya Bu ya ketentuan ketika peralihan dari PPh final 0,5% menjadi tarif umum. Jadi karena nggak tahu makanya galau ya Bu, makanya sangat bermanfaat mengikuti edukasi ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik Bu, jadi Bu bisa dijelaskan bagaimana ketentuan perpajakan di periode peralihan tarif tersebut? Bagaimana? Baik. Pada saat transisi ya, berarti kita bicara tadinya dia menggunakan tarif final, kemudian tarif finalnya berakhir, kemudian harus beralih ke tarif umum ya. Pada saatnya nanti pasti akan mencapai saat ini soalnya Mbak ya, masa di saat sudah berakhir itu. Oke, seperti diatur di dalam pasal 16 Mbak, PMK 164 tahun 2023, bahwa wajib pajak yang memenuhi kriteria nih Mbak. Pertama, misalkan dia sudah memilih menggunakan tarif umum gitu ya, dengan menyampaikan pemberitahuan. Yang kedua, wajib pajak yang memang secara omset atau peredaran bruto sudah melebihi 4,8 miliar dalam setahun. Kemudian yang ketiga ya tadi ya, wajib pajak yang periode penggunaan tarifnya sudah berakhir gitu ya. Maka mau tidak mau sudah harus beralih ke tarif umum. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika menggunakan PPh final, maka dia kan terutangnya PPh final ya Mbak ini ya, pasal 4 ayat 2 420 ya Mbak ya, pasal 118 420 ya. Nah, ketika menggunakan tarif umum, maka dia akan terutang PPh pasal 25 atau angsuran pasal 25 per bulan. Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan nih. Sebenarnya penghitungan pasal 25-nya berapa gitu ya di tahun pertama sejak peralihan dari final ke tarif umum. Nah, itu sebenarnya dijelaskan Mbak ini bahwa angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak yang tadi beralih adalah diberlakukan sama seperti wajib pajak baru. Nah, kemarin kita juga ada update aturan baru ya Mbak, PMK 81 ya di tahun 2024. Itu di pasal 237 tuh Mbak. Itu disebutkan bahwa angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak baru ya, selain wajib pajak bank dan BUMN, maka nilainya adalah nihil. Jadi pasal 25 sebenarnya masih nihil Mbak Heni, karena sampai dengan akhir tahun kan belum diketahui kan omset dia itu akan berapa gitu ya. Baru nanti ketika lapor SPD tahunan, dia hitung secara pembukuan ataupun norma, baru diketahui netonya berapa, dihitung pajaknya. Seperti itu Mbak. Jadi pasal 25-nya masih nihil. Baik, cukup jelas ya kawan-kawan pajak ya. Oke, ini Bu, ini pertanyaan terakhir yang mungkin udah terakhir nih ya. Iya. Ya. Yang mungkin mewakili banyak wajib pajak yang sedang galau di luar sana. Apa tips yang bisa dilakukan oleh wajib pajak Bu agar siap ketika harus beralih ke tarif umum? Baik Mbak Eni. Sebenarnya gini, yang pertama sekali adalah wajib pajak aware nih dengan kapan sih waktu berakhirnya gitu ya. Jadi dia harus tahu saya terdaftar kapan atau saya itu mulai kapan gitu ya. Jadi kalau orang pribadi ya 7 tahunnya tuh berakhirnya kapan sih gitu ya. Oke, itu yang pertama. Jadi harus tahu dulu kapan berakhirnya. Nah, kalau udah tahu berakhirnya kapan, yang kedua nih, langkah yang kedua adalah coba identifikasi kegiatan usahanya. Yaitu kegiatan usahanya apa sih? Apakah perdagangan ataukah mungkin jasa apa gitu ya. Perdagangan pun juga ada kriterianya kan gitu. Nah, setelah tahu, kemudian coba deh bandingkan dengan kenali juga ini Mbak, presentase proyeksi labanya dengan omset. Biasanya tuh usaha saya tuh presentase laba per tahunnya berapa persen sih gitu ya. Nah, setelah itu coba deh bandingkan dengan presentase norma. Oke, dari situ maka dia akan bisa memutuskan kayaknya kalau beralih ke tarif umum saya akan lebih menguntungkan menggunakan mana, opsi yang mana nih, apa pakai norma atau pembukuan gitu ya. Kalau memang ternyata tarif normanya sama kok dengan proyeksi laba saya, mungkin lebih menguntungkan karena lebih simpel pakai norma ya. Jadi cukup catat penghasilan bruto aja gitu ya Mbak, nanti dikalikan norma. Tapi kalau ternyata
presentase normanya di atasnya nih proyeksi laba yang sebenarnya gitu ya. Maka mungkin dia ya walaupun sedikit lebih ribet di awal mungkin ya, mungkin dia akan memilih opsi pembukuan gitu ya, biar nggak dibebani proyeksi laba yang terlalu besar gitu ya, sesuai norma. Oke, setelah tahu tadi Mbak, pertama tadi tahu batas akhirnya, kemudian udah identifikasi usahanya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah yuk mulai sekarang belajar deh catat-catat gitu ya, nggak hanya sekedar catat omset tapi juga pengeluaran gitu ya. Karena pada akhirnya nanti kita juga akan diarahkan untuk bisa pembukuan gitu ya Mbak. Kalau udah terbiasa mencatat baik penghasilan maupun pencatatan, nanti itu akan jadi bekal ketika dia harus beralih ke pembukuan gitu ya. Kemudian sebenarnya kalau zaman sekarang nggak terlalu repot ya Mbak ini, kalau misalkan nggak bisa, masih bisa pakai aplikasi kan Mbak ini. Iya, Banyak betul. kan di luar sana ditawarkan aplikasi untuk pembukuan. Nah setelah bisa nih sampai di taraf bisa memahami terkait pembukuan atau norma, baru nih langkah yang terakhir, ayo pahami aspek perpajakannya. Oke, kalau menggunakan tarif umum tuh besaran tarifnya berapa gitu ya, karena untuk orang pribadi maupun badan kan tarifnya berbeda ya Mbak ini ya. Nah kalau misalkan nanti kurang tahu, sebenarnya nggak usah khawatir nih Mbak ini ya, kita di helpdesk selalu terbuka Betul. gitu ya untuk wajib pajak yang mau berkonsultasi gitu Betul ya. sekali. Jadi sebenarnya nggak ada kekhawatiran ya, karena kami pun siap memberikan bimbingan atau asistensi buat wajib pajak semua ya. Mudah-mudahan tips ini bisa ya sedikit mengurangi kekhawatiran tadi, dan ya galau-galaunya jadi berkurang ya Mbak ini ya, mudah-mudahan Betul ya. sekali, mudah-mudahan ya kawan pajak semua tercerahkan ya dengan penjelasan Bu Tami barusan ya. Di sini apa ada pertanyaan? Ya, Enggak ada nih. baik. Tutup aja. Baik. Baik, luar biasa sekali perbincangan kita pada siang hari ini. Harapan kami semoga kawan pajak yang menyimak bincang pajak kita bisa mendapatkan manfaat dan pencerahan terkait tarif PPh final 0,5% dan tarif umum. Besar harapan kami semoga segera terbit peraturan terkait perpanjangan tarif PPh final 0,5% sehingga bisa menjadi jawaban yang memang selama ini kita tunggu dan bisa memberikan kepastian hukum buat kita semua. Terima kasih banyak Bu Utami yang Sama-sama, telah Mbak bersedia bersharing ilmunya di sini, dan terima kasih Pak juga kepada kawan pajak yang sudah mengikuti atau menyimak podcast bijaksana pada siang hari ini. Sebelum acara ini saya tutup, saya akan mengingatkan kepada kawan pajak untuk terus mengikuti IG Live, podcast, kelas pajak ataupun media informasi baik melalui Instagram maupun YouTube KPP Pratama Jakarta Kalideres. Dan jangan lupa juga ya ajak teman dan saudara untuk follow IG. Oke. Nama IG-nya apa Bu? Alamatnya apa? @pajak Kalideres untuk dapat info terbaru seputar perpajakan. Demikian saya tutup. Baik, terima kasih Mbak Eni, mudah-mudahan Ya. mencerahkan ya. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi